kita diberikan kekuatan serta kesehatan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kita dipelihara 1 minggu ini. Kita bersyukur hari ini kita datang dengan membawa korban syukur kita kepada Tuhan, sebab hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Karena yang terbesar sudah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
keselamatan Tuhan buat kita, akan karya keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sambil kita memuji pujian ini, mari sama-sama kita merenungkan karya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus hidup kita yang fana ini, sehingga kita diberikan kesempatan yang kedua untuk menikmati kelimpahan berkat serta janji-janji Tuhan. Akan pujian ini, karya terbesar, sambil mengingat karya Yesus di kayu salib. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
ketika semuanya Tuhan ambil, maka yang kami lihat hanya tertuju kepada mata Tuhan, tertuju pada kuasa salib-Mu, karena Engkau sanggup mengubah yang tidak ada untuk menjadi ada. Untuk itulah kami datang pagi hari ini Tuhan, bukan menjadi sebuah kebiasaan. Kami dalam pengharapan dan dalam pengucapan syukur, kami berlutut di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih yang tak terhingga buat segala kebaikan yang kami dapat dari Engkau Tuhan. Semuanya yang kami miliki kami kembalikan dalam pengucapan syukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kenyangkan kami sepanjang ibadah kami Tuhan dengan lawatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Semuanya baik, semuanya sehat, amin. Semuanya karena Tuhan mengasihi kita, diberikan kekuatan dan kesehatan. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang bersujud, berlutut, menyembah, mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku.
Hari ini kita sudah loyo. Karena banyak beban, banyak pikiran, banyak masalah, banyak job, banyak pekerjaan yang menumpuk di rumah. Tapi karena Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan memberikan kita porsi yang besar dengan kekuatannya, maka kita hari ini kita bisa berjalan dalam kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita membawa hati kita ke hadapan Tuhan untuk mendapatkan berkat dari taburan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa firman-Mu itu adalah janji-Mu, iya dan amin. Beri kami kekuatan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat, di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Kiranya Tuhan melawat umat-Mu satu persatu yang tetap setia menanti-nantikan jawaban Tuhan dalam kehidupannya. Urapi hamba-Mu, lawat setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret, di bulan yang ketiga, kita sudah mau memasuki, kita sudah masuk Prapaskah. Ya. Kita sudah memperingati hari Paskah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, di mana Paskah itu membuat para murid pada waktu itu ketika Yesus mati, para murid-muridnya gelisah hatinya, khawatir hatinya. Mereka semua pada kocar kacir, ya. Mereka semua pada kehilangan arah, pada kehilangan pegangan. Kenapa? Orang yang selama ini diikuti, saudaraku yang dikasih Tuhan, telah meninggalkan mereka. Mereka belum tahu bahwa rencananya adalah misi Yesus datang ke dunia adalah mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kita pada hari ini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa kita mempercayai Yesus yang sudah mati, ya, dan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Setelah itu Dia naik ke surga, dan Yesus katakan, "Aku menyediakan tempat bagimu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku." Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Kenapa khawatir? Pasti ada banyak orang punya pemikiran. Kenapa kita itu
khawatir. Sebenarnya apa sih itu khawatir? Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jangan khawatir. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Bagaimana kita mengatasi khawatir dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran, meminimalisasi kekhawatiran kita, dan kita bisa menjadi kuat kalau minus ir, ya. Jadi khawatir itu terdiri dari kuat, ya. Ada kata kuat, ada kata ir. Jadi kuat minus ir. Kita akan menjadi orang-orang yang excited. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat. Kita akan menjadi orang yang punya keberanian menatap hari esok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan menjalani, ya, melalui bulan-bulan puasa, dan sebentar lagi akan saudara-saudara kita akan memperingati hari raya, di mana di situ akan banyak gejolak ekonomi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi sebagai orang yang mau percaya kepada Tuhan, ya, dia akan tetap percaya, mau hari ini, mau hari esok, mau bulan depan, ada Tuhan di setiap hari-hari kita. Ya, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ayat ini ditulis setelah Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Banyak orang tidak bisa fokus dengan kerajaan Allah. Banyak orang tidak bisa mencari kehendak Tuhan karena ada kekhawatiran yang tidak pasti dalam kehidupannya. Ya. Yesus berkata, ya, Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok, siapa yang tahu apa yang terjadi hari besok? Siapa yang tahu apa yang terjadi nanti malam? Siapa yang tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. Apa yang tidak kita tahu harusnya tidak perlu kita khawatirkan. Ya, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, kesusahan itu terjadi tiap-tiap hari. Karena kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Besok pun juga susah, besoknya pun lagi juga akan susah. Karena kesusahan itu adalah dampak daripada jatuhnya manusia ke dalam dosa. Dengan berjerih payah, ya, dengan berkeringat, kamu akan mencari rezekimu. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara akan mendapatkan bahwa di situ dikatakan bahwa manusia itu Adam beserta istrinya, ya, karena jatuh dalam dosa dikatakan akan mengalami susah payah. Yang wanita akan mengalami kesakitan dalam melahirkan, tapi akan tetap birahi dengan suaminya, dan suaminya berkuasa atas istrinya, dan itu akan tetap berkelanjutan walaupun melahirkan itu sakit. Ya, seorang wanita, seorang perempuan tetap punya kerinduan mengandung dan punya anak, melahirkan anak. Sudah, walaupun orang lahir mengandung itu mengalami kesusahan.
Jadi kesusahan itu akan tetap berjalan seiring dengan kehidupan. Bagaimana kita mensikapi ketika kita hidup dalam dunia ini. Sementara beban yang dibebankan kepada Adam, seorang pria, seorang laki-laki, ketika dia mendengarkan perkataan istrinya, dikatakan, engkau akan mengalami susah payah dalam mencari rezeki. Dengan berpeluh kesah, dengan berkeringat, engkau akan mencari makan. Jadi itu sudah dari sononya kalau hidup kita itu berdampingan dengan masalah. Kenapa? Karena pada dasarnya keturunan Adam akan mengalami masalah demi masalah. Saudara, kalau pada waktu itu Adam memperingatkan istrinya jangan makan dan dia tidak ikut makan, maka harusnya Adam dan Hawa dan keturunannya itu tetap ada di Taman Eden, saudara. Kenapa kita ada di tempat ini? Kita keluar dari Taman Eden karena satu kesalahan yang fatal, mengabaikan pesan Tuhan. Jangan kamu makan. Ya, hanya sepele tapi fatal. Jangan kamu makan. Ketika dimakan maka dikatakan mati. Saudaraku, kematian itu muncul ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, saudara dan saya masih tetap di Taman Eden dan tidak akan mengalami yang namanya kematian. Karena natural tujuan Tuhan menciptakan kita manusia untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Dia sang penciptanya. Oleh sebab itu saudaraku, ketika kita hidup dalam dunia ini ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, sehingga kita mengalami yang namanya khawatir. Ya, tapi Yesus berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Besok punya kesusahannya sendiri. Hari ini kita menyelesaikan masalah kita hari ini. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana kita hari ini ya khawatir akan berubah menjadi kuat bila huruf IR-nya dihilangkan. Ya, khawatir akan berubah menjadi kuat bila huruf IR-nya dihilangkan. Ya, kenapa kita khawatir, saudaraku? Nah, apa itu khawatir, saudara? Kalau saya melihat ya dalam kamus ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, khawatir ya itu memiliki pengertian ada rasa takut. Khawatir memiliki pengertian ada rasa cemas, gelisah, was-was, ya, memikirkan yang tidak pasti, yang tidak jelas, ciut hati, ya, tidak punya keberanian dan tidak punya keyakinan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kita ada dalam kondisi khawatir atau tidak. Jika kita tidak punya keberanian melangkah dengan pasti, ya, berarti di situ ada rasa khawatir. Ya, jika kita tidak punya keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu benar dan menghasilkan, di situ kita sudah ada rasa khawatir. Jika kita mulai takut, ya, saudaraku, di situ ada rasa khawatir, cemas, deg-degan, gelisah, was-was, jangan-jangan. Di situ kita sudah merasa khawatir, ya, memikirkan yang tidak pasti. Kenapa kita mau memikirkan hal yang tidak pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bikin rencana
dan mulai melakukan tahap demi tahap, step by step, satu persatu diselesaikan, ya, dengan ada goal setting, satu tujuan, kita tidak perlu khawatir. Jika gagal dari 100% dapat 50% itu sudah lumayan. Target kita 100, kita dapat 50%, itu sudah puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan khawatir, ya kan? Yang penting yakin, ya, apa yang kita kerjakan benar dan Tuhan dimuliakan. Maka di situ ada hasil yang memuaskan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ada banyak orang yang tidak memiliki keyakinan dan tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang terkadang kita menganggap apa mungkin itu bisa terjadi, ya, apa mungkin itu bisa terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali kita tidak punya nyali dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Saudaraku, jika kita bisa mengukur kapasitas kita, maka kita akan punya keberanian dan tidak perlu lagi khawatir untuk berjalan, melangkah, menjalani kehidupan ini, ya. Contoh, ketika kita merasa kuat untuk melakukan lari atau melakukan jalan, ya, sejauh berapa kilometer, maka di situ kita akan berjalan. Tapi kalau ada rasa nanti jangan-jangan nanti di tengah jalan ada ini, ada itu, ada rasa takut ini, ada rasa takut itu, saudara, maka tidak akan bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kuat tanpa khawatir, ya? Hilangkan kata irnya. Irnya itu apa? IR-nya itu apa, saudaraku yang kita akan melihat. Saudara, saya mengutip, ya, khotbah hari ini dari dosen saya. Dalam status Facebooknya saya comot ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, supaya kita bisa kuat, ya, dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? IR yang kita lakukan ternyata ada salah tepat, ya, berubah sendiri, ya. Padahal persiapan saya ini duluan, ya. Kita hilangkan yang pertama, huruf IR yang pertama. IR itu apa? IR yang pertama adalah irasional. Supaya tidak khawatir, ya, ir-nya itu dihilangkan, irasionalnya itu dihilangkan. Irasional itu apa? Yaitu pemikiran yang tidak masuk akal. Pemikiran yang tidak masuk akal seringkali membuat kita khawatir, saudaraku, ya. Harapan yang tak masuk akal seringkali membuat kita merasa khawatir, dan pengeluaran yang tak masuk akal itu seringkali juga membuat kita merasa khawatir, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita, yang bertentangan dengan kemampuan kita, ya, itu harus kita hilangkan supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang tidak masuk akal, yang irasional itu adalah pemikiran yang tak masuk akal, harapan yang tak masuk akal, pengeluaran yang tak masuk akal, segala sesuatu yang kalau boleh dibilang seperti ketika kami makan di sebuah rumah makan, di situ ada slogan, ya, besar pasak daripada tiang, ya. Besar pasak daripada tiang itu lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Terus di situ cicak untal cagak. Ya. Tahu cicak untal cagak? Pernahkah saudara melihat seekor cicak bisa menelan tiang? Ya. Itu mustahil, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pengeluaran yang tak masuk akal itu akan membuat kita khawatir. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita harus mengelola, mengendalikan apa yang menjadi berkat dalam kehidupan kita itu kita kelola dengan baik, dan kita bisa bersyukur ketika kita belajar hidup berpadanan pada apa yang kita punya. Coba saudaraku, kalau saya tetap keinginan tetap ada, tapi saya tidak terlalu bernafsu untuk mengejar keinginan itu. Kenapa? Karena saya perhitungkan jaraknya itu terlalu jauh. Jadi kalau keinginan itu tidak tercapai 100%, kita mendapatkan yang 50%, itu sudah puji Tuhan. Ya kan? Salah satu contoh, ketika saya menginginkan sebuah mobil, sebuah kendaraan yang saya suka dari dulu, tapi ketika Tuhan baru percayakan seekor drodong, dan itu saya pakai, saya rawat, saya pelihara supaya bisa dipakai untuk operasional, dalam pelayanan dan apa saja, supaya tidak ada kehujanan, tidak kepanasan, dan tidak menggerogoti pengeluaran. Walaupun pengeluaran itu harus ada rutin untuk pemeliharaan, saudara, tapi itu tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu mengkhawatirkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang perlu dimengerti supaya kita bisa kuat. Hilangkan irasional yang pertama, dan yang kedua, supaya kita bisa kuat, tidak khawatir, hilangkan iri hati. Iri hati ketika orang lain lebih baik. Ketika orang lain lebih baik, kita bisa iri hati. Iri hati ketika orang lain lebih hebat. Kita iri hati ketika orang lain lebih hebat. Bayangkan saudara, orang hebat itu tidak terjadi begitu saja, tidak dadakan. Orang hebat itu dimulai dari bawah, merangkak tahap demi tahap sampai dia punya keahlian yang bisa dikatakan hebat. Iri hati ketika orang lain lebih kaya. Iri hati ketika orang lain lebih sukses. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu ciri-ciri orang yang suka iri hati. Kita akan khawatir. Waduh, tetangga sebelah sudah punya TV baru nih, sudah pakai yang terbaru ini, modelnya keluaran terbaru ini, Kita sudah mulai khawatir. Bagaimana ya? Saya bisa gak ya memiliki TV yang sama seperti itu? Atau tetangga sebelah sudah punya motor baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat punyaku baru motor yang kayak gini. Bagaimana saya bisa punya motor yang baru seperti milik tetangga? Kita khawatir, saudaraku. Kenapa? Ada iri hati. Sementara dia bisa punya kapasitas membeli karena dia punya pekerjaan, yang punya pendapatan, punya kesanggupan untuk membeli yang baru. Sementara kita yang ada di sini tidak punya pendapatan sebesar apa yang dimiliki tetangga. Tapi kita ingin memiliki barang yang sama. Tentu kita akan was-was, khawatir, dan akhirnya menjadi iri hati. Coba, itu duit dari mana? Coba, itu duit dari mana dia bisa beli itu? Nah, kita ukurnya dari kita karena kita gak kerja, tapi dia kerja. Kita ukurnya dari sisi kita, dia kerja. Kita mengukurnya
mengukurnya dari sisi, kembali lagi, kita mengukurnya dari sisi kita tanpa mempertimbangkan bahwa dia punya pekerjaan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iri hati membuat kita akan menjadi seorang provokasi, ya. Ketika orang lain, ya, lebih baik, lebih hebat, lebih kaya, lebih sukses, maka jangan biarkan sang iri hati memprovokasi saudara sehingga menghabiskan waktu dan tenaga untuk bersaing. Ya, kita ingin bersaing dengan tetangga sebelah. Kita ingin bersaing dengan tetangga sebelah. Supaya apa? Oh, biar satu level, saudara yang. Tapi kita tidak akan punya kemampuan untuk bersaing sampai ke sana, karena dia sudah menanamkan modal investasi hidupnya. Mulai dari nol dia bangun ketekunan, berusaha untuk bekerja keras. Sementara kita tidak mau bekerja keras, tapi menginginkan hasil yang besar. Ada banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, bekerja dari pagi sampai malam, ya. Sementara kita bekerja hitung-hitungan jam, ya. Kalau saudara perhatikan, sepanjang di belakang di sini keranji atau di dalam Proliman, ya, tambal ban tidak ada, libur tutup. Kecuali di depan Sebelayang, itu pun yang tadinya berderet-deret paling tinggal satu yang buka. Toko-toko yang rumahan, saudara, hari Minggu libur. Kayaknya beribadah mereka. Ya. Toko-toko yang ada di Purwokerto, saya sudah beberapa kali dan banyak kali mencoba belanja di pagi hari. Toko pinggir jalan, ternyata toko pinggir jalan itu bukanya jam 10. Dia tinggal di situ, rumahnya ada di situ, punyanya dia sendiri. Dia buka toko jam 9 ke atas, hampir jam 10 baru buka. Sama bukanya dengan Moro. Hebat tuh. Tapi ada yang berangkat pagi-pagi, bahkan dini hari sudah belanja dan jualan di pasar Wage. Saudara, Pak Suci itu kalau belanja sayur kadang jam 11 malam sudah mulai belanja, ya kan? Di tukang-tukang sayur di pasar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan di situ mereka, saya melihat ketika saya keluar malam, keluar dini hari, saya melihat ya motor itu mengangkat barang sayur-sayuran kanan kiri depan belakang. Dini hari jam 11-12 mereka mulai bekerja. Kita sedang enak-enak tidur, tapi mengharapkan hasil yang sama dengan apa yang mereka capai. Itu tidak rasional, saudaraku. Mereka bekerja keras, kita gak mau bekerja keras, tapi mau hasil yang sama, membuat kita khawatir. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Hilangkan sifat iri hati, ya. Lambat laun hidup saudara tak kuat lagi, melainkan khawatir itu yang akan mengiris-iris dan menggerogoti hati kita. Iri hati ini harus kita singkirkan. Iri hati ini kita harus hapus. Iri hati ini harus kita buang supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Kekhawatiran akan menyingkir, saudaraku. Apapun yang terjadi, tetangga sebelah, tetangga kiri kanan yang mereka kerjakan, saudara tidak akan terpengaruh dengan kondisi mereka. Kita akan merasa nyaman dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Dan bagaimana kita kuat? Kita hilangkan yang ketiga, iman rapuh. Ya, iman rapuh itu membuat kita khawatir, saudaraku. Ya, di mana kita tak lagi mengandalkan Tuhan.
Iman yang rapuh tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan, ya, tidak lagi berserah kepada Tuhan, ya, tidak lagi mau baca firman Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan. Kok baca Alkitab? Baca aja belum sudah mogok. Ya kan? Baca aja belum sudah mogok gitu. Nah, mogok baca Alkitab, malas berdoa, ya. Allah, doa juga gak dijawab-jawab. Terus mau ngambek sama Tuhan. Nah, tidak giat dalam ibadah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, terus dalam kehidupan kita itu sebenarnya tujuan kita itu mau ngapain? Ya, iman yang rapuh, tanda-tandanya di mana kita tak lagi mengandalkan Tuhan, tak mau lagi berserah kepada Tuhan, kita berusaha dengan cara kita. Makanya ada banyak orang terjerat dengan pinjaman online. Karena mudah, dalam waktu 5 menit, 10 menit cair, sudah yang dikasih Tuhan. Tapi dengan berat beban bunga 30%, itu akan mencekik orang yang suka pinjam online. Dan banyak itu terjadi kasus-kasus. Dan mulai sama pemerintah kita sudah mulai dibasmi satu persatu, ya, yang melakukan kegiatan aplikasi itu yang tidak resmi oleh pemerintah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kuat, kita harus tanggalkan kekhawatiran kita kembali, ya, mengandalkan Tuhan, tak berserah, ya, kita kembali berserah kepada Tuhan, ya. Saudaraku, hikmat Tuhan itu muncul dari Alkitab, muncul dari firman Tuhan. Jika kita mau pintar, ya, kita mau berhikmat, dan kita mau dapat sesuatu rema, ya, kita dapatkan bisa membaca peluang dan kesempatan kalau kita punya pemikiran yang sejalan dengan Alkitab. Kita akan menemukan celah demi celah dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, bagaimana kita bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang memberikan kita kenikmatan dan kesenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, supaya kita kuat, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, Allah kita dahsyat, ya. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi karena kedahsyatan Tuhan itu, kita kembali mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya atau tidak percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk mengandalkan Tuhan, hidupnya akan mengalami yang namanya kelesuhan, ya, akan mempengaruhi fisiknya, akan mempengaruhi pikirannya, saudaraku, akan mempengaruhi seluruh sisi kehidupannya, ya, akan selalu ragu-ragu, akan selalu bimbang, tidak punya keberanian berhadapan dengan siapapun, ya, tidak punya nyali untuk melakukan hal yang baru, ya kan? Kenapa? Takut gagal, takut gagal. Padahal yang namanya keberuntungan itu diperoleh dari kegagalan demi kegagalan, ya, uji coba demi uji coba. Namanya uji coba pasti ada yang namanya gagal. Jadi kalau kita punya keberanian dan nyali, gagal tidak masalah, kita bangkit lagi dan cari cara yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, mari singkirkan sihir agar jadi kuat dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, sebab ia
mempedulikan kamu. Ya, Tuhan memelihara kita. Tuhan itu karena peduli dengan kita, maka kita berani menyerahkan kekhawatiran kepada kita. Karena Tuhan yang akan mensuplai. Mensuplai itu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu supaya kamu menderita seketika lamanya. Walaupun menderita ada batasnya, seketika lamanya. Penderitaan itu ada batasnya, masalah ada batasnya, sakit ada batasnya, ada waktunya sembuh. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Masihkah kita berani percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu punya kuasa menolong kehidupan kita, saudaraku? Ya. Dari kemarin ketika terjadi angin badai, ya, hujan deras begitu, air meluap mencapai melebihi kapasitas talang, dan talang mulai keropos, saudaraku, dan seng yang dipastori yang di belakang ini sudah mulai keropos dimakan usia. Kalau boleh dihitung itu sudah 20 tahun lebih, saudaraku, yang dikasih Tuhan, dan masih bertahan bertengger di atas. Dan itu tidak akan lama lagi, dan itu dibutuhkan bagaimana cara menggantinya. Dimulai dari langkah kecil. Ya, sudah saya taruh di situ 1 seng, 2 seng yang ada di situ sebagai langkah iman Tuhan. Dengan langkah iman kita punya mimpi, punya rencana untuk mengganti, yang membenarkan supaya yang di belakang masih bisa layak dihuni. Dimulai dari kecil, saudaraku. Sudah saya taruh di depan pintu. Di atas pintu itu 1-2 lembar seng, ya, sebagai langkah iman ketika keluar melihat itu. Tuhan, aku butuh untuk ganti atap. Ketika masuk melihat ke atas, nyalain lampu, melihat ke atas. Tuhan, aku butuh ini. Langkah iman diperkatakan, ya, diperkatakan dalam nama Yesus. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mengandalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, uang yang ada dalam kotak-kotak persembahan itu, ya, untuk segera menyelesaikan, mengeksekusi hal itu kemungkinannya ya kecil. Kalau diukur dari hitungan matematika, setiap minggu dapat pendapatan sementara operasional, ya, kebutuhan rumah tangga, gereja dan pelayanan itu juga besar. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, satu-satunya berani mengatasi kekuatan, mengandalkan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, ya, supaya kita kuat punya pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Paceklik sekalipun tidak usah khawatir. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara rindu menghasilkan buah? Bertumbuh, berbuah, bisa dinikmati. Jangan hanya hidup sekedar hidup, ya. Bikin hidup lebih hidup itu kalau bertumbuh dan berbuah, bisa dinikmati oleh orang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Apakah kita punya kerinduan yang sama seperti yang Alkitab katakan, bahwa kita itu disuruh bertumbuh dan berbuah? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu ini. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Tadinya saya mau memainkannya, tapi saya ada ragu, kekhawatiran itu terjadi ketika istri saya tadi mulai nyanyi, sudah gak kuat suaranya. Jadi saya bisa terpengaruh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah peliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanmu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan tetap percaya Tuhan itu bisa buka jalan. Tuhan sanggup membuka jalan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, selanjutnya kita, saudara, hanya percaya saja. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Entah saudara punya pergumulan dengan rumah tangga saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan ekonomi saudara, dengan kesehatan saudara. Tuhan sanggup buka jalan. Jika kita punya keinginan, ya, rencana yang punya resiko yang besar, bahwa kehadiran Tuhan.
Dan percayalah, Tuhan sanggup membuka jalan bagi pintu-pintu yang sedang tertutup. Tuhan sanggup mendatangkan jika saudara seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang yang wira swasta, Tuhan sanggup mendatangkan customer yang baru dalam usaha saudara. Jika sudah orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, jika dalam sebuah pekerjaan saudara itu kurang mendapat perhatian dari pimpinan bos saudara, percayalah bahwa Tuhan yang di atas sana sanggup memperhatikan apa yang menjadi jerih lelah saudara. Kalaupun atasan saudara, bos saudara menahan upah saudara, Tuhan akan melipat kali gandakan. Amin. Tuhan akan mengakumulasi apa yang tertahan itu, dan Tuhan akan tepat pada waktunya memerintahkan berkat itu mendatangi kehidupan saudara. Karena Tuhan memperhatikan orang yang setia kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, janganlah hendaknya kamu kalau Tuhan sudah buka jalan, selanjutnya kamu hanya percaya lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berharaplah kepadanya, Ia akan menolong saudara. Tinggal satu langkah, khawatir itu akan meninggalkan kita, dan kita akan menjadi kuat jika kita menghilangkan irasional yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Jika kita menghilangkan sifat iri hati dalam kehidupan kita, jika kita meletakkan iman yang rapuh itu dan kita kembali kepada Tuhan, maka saya percaya janji firman Tuhan hari ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, tidak lain hanya untuk kehidupan kita di dunia ini, supaya selamat di bumi dan di surga. Saudaraku, tidak ada orang yang punya harapan hanya selamat di surga. Karena Yesus mengajar, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkat itu di bumi dan di surga. Bukan hanya berkat itu di surga, saya nunggu kematian menjemput, tapi ketika kita masih hidup, Tuhan sanggup memelihara, mencukupkan kebutuhan kita selama kita menjadi orang yang setia. Siapapun saudara pada hari ini, siapkanlah diri saudara menikmati perjamuan Tuhan sebagai perjanjian bahwa Yesus sudah melakukannya semuanya di atas kayu salib, dan Dia berkata tetelestai, sudah selesai, dikerjakan, tuntas. Saudaraku yang dikasih, kita mempersiapkan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus yang kita nikmati, mengingat bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga. Dia menang, memberi kemenangan dalam kehidupan kita yang percaya. Karena Dia berkata, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan menikmati perjamuan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Kita bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa dan dahsyat. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatimu selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada dan hadir di setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan umat-Mu hari ini. Dan kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan jamah setiap umat-Mu yang hari ini mengikuti perjamuan Tuhan sebagai bentuk perjanjian dan mengingat bahwa karya Tuhan di kayu salib itu sudah lunas terbayar Yes. untuk menebus setiap umat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan masalahnya, Tuhan beri dan buka jalan. Yes. Terima kasih Tuhan dalam berkat nama Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
Sudah akan mendapat firman Tuhan di situ. Hari ini saya mendapatkan dari Matius 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya cek saudaraku yang dikasih Tuhan, Matius pasal yang ada salah. Saudara, oh ya, betul. Matius pasal 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Puji nama Tuhan. 3 orang dari antara saudara yang mendapatkan firman Tuhan boleh dibacakan. Pujilah segala sesuatu dan bukanlah yang baik. 1 Tesalonika 5:21. Yes. Yang kedua. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yes. Yang ketiga. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Yes. Saudara, kita mengangkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima dan kita mulai mempercayai Tuhan Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dan dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam berkat nama Yesus. Makanlah. Saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Dan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya persilakan saudara selama 1 menit untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan secara pribadi.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, siang hari ini. Bila umat-Mu yang tetap mengandalkan Engkau, yang tetap percaya kepada-Mu, yang tetap giat untuk dapat beribadah, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mengadakan pembedaan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam berkat nama Yesus yang siap untuk menerima surprise, kejutan-kejutan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan memberikan persembahan untuk kegiatan ibadah kita di tempat ini, dan juga di situ ada kotak persembahan untuk pembangunan renovasi. Silakan saudara yang tergerak terdorong hatinya untuk memberi yang terbaik pada hari ini, kita persiapkan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hampa, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mesra-Mu. Aku miliki aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu. Aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami mau bersama, mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dalam berkat nama Yesus, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, dan oleh karena bilur-bilur-Mu di atas kayu salib yang tercurah dalam tubuh Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan dalam firman. Orang yang mau percaya kepada Tuhan, permohonannya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami meminta dengan kerendahan hati,
berdoa terkhusus untuk Pucipto yang mengalami lemah tubuh dalam nama Yesus. Bahkan segala sakit penyakit Tuhan matikan, buat Tahir jadi sehat dan sembuh dalam berkat nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang normal dan sempurna dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Pak Guncor, kiranya Tuhan berikan kekuatan dalam berkat nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuh. Berdoa untuk ayah dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan jamah sembuhkan dan tahirkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Budarsono dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, beri kekuatan, baru sukacita damai sejahtera dalam hati mereka dalam nama Yesus. Dan di tempat ini jemaat Tuhan maupun yang sedang mengikuti secara daring, secara online, siapapun saudara yang sedang lemah tubuh, mengalami gangguan kelemahan kesehatan, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah tahir. Dalam nama Yesus. Berdoa setiap umat Tuhan yang tetap percaya dan tetap setia, tetap mengikuti ibadah berkat Tuhan yang selalu baru diperintahkan mendapat hidup saudara dalam nama Yesus. Mari saudara kita mengangkat tangan kita tinggi dan kita akan melihat berkat daripada Tuhan dalam nama Yesus. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan mengangkatkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pasanganmu, suamimu, istrimu, juga anak-anakmu. Dalam nama Yesus, berkat yang baru dan berkat yang selalu baru diperintahkan mendatangi hidupmu dan keluargamu. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, jerilamu. Tuhan sanggup memberikan